قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Pada kesempatan yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan sebuah wasiat seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini seorang ulama kenamaan Timur Tengah, memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Wasiatnya adalah untuk tidak meninggalkan 3 buah doa yang kita baca pada saat kita sujud, utamanya di sujud yang terakhir. Ini wasiat dari seorang ulama, meminta kepada kita jangan sampai lupa 3 doa ini dibaca pada saat sujud terakhir. Kalau di semua sujud mungkin terlalu panjang sujud kita, makanya kita milih di sujud terakhir saja. Mengapa di sujud yang kita pilih, tidak di tempat-tempat lain, tidak pada saat berdiri, tidak pada saat ruku, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, atau di tahiyat? Mengapa kita pilih di sujud? Atau wasiat ulama ini menyuruh kita membacanya di sujud? Karena sedekat-dekatnya hubungan kita seorang hamba dengan Khaliqnya, yaitu Allah, adalah pada saat kita sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya yaitu pada saat dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi pada saat sujud itu kita diminta banyak berdoa. Mengapa? Saat sujud itulah hubungan kita, seorang abid dengan Allah sang ma'bud, itu paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat dari itu. Ini kata Nabi sendiri. Jadi kalau kita ingin mendekatkan atau mengakrabkan hubungan kita dengan Allah sang Khaliq kita, maka pada saat sujud itulah. Makanya Bapak dan Ibu jangan heran kalau Nabi itu melakukan sujud itu begitu panjang. Begitu panjang. Saking panjangnya hampir menyamai ketika beliau berdiri. Bayangkan itu Pak. Berdiri ketika sholat itu kan sangat panjang. Kalau surah yang dibaca itu panjang. Nabi rukuknya, sujudnya itu mirip dengan berdirinya. Itu luar biasa. Padahal kan kalau kita membaca tasbih yang normal saja itu kan tidak panjang. Subhana rabbiyal azim misalnya 3 kali, tidak panjang. Sama dengan sujud tidak panjang. Subhana rabbiyal a'la 3 kali, tidak panjang. Tapi karena diselipkan di dalamnya doa, maka menjadi panjang dia. Dan itu diperintah oleh Nabi. Fa'aktsirud du'a, perbanyak doa. Jadi doa apa saja? Ya, doa apa saja. Suruh banyak-banyak berdoa di situ. Karena hubungan kita dengan Allah akrab, paling dekat. Gitu. Kalau sudah dilukiskan begitu, Pak, maknanya adalah sangat besar kemungkinannya apa yang kita doakan, apa yang kita minta kepada Allah itu didengar oleh Allah. Nah, itu. Karena dekatnya hubungan kita. Memang Allah itu Maha mendengar, Pak. Jangankan yang kita lahirkan lewat suara, yang kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita yang paling dalam pun Allah tahu. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Yang dilahirkan, yang disembunyikan, semuanya itu diketahui oleh Allah dan akan dihitung oleh Allah. Nah, termasuk doa. Itu. Ini mengapa dibaca di dalam sujud. Nah, sekarang ulama. Ini ulama yang menyuruh kita. Kalau bukan kepada ulama, kepada siapa kita belajar? Dan kepada siapa kita mengikuti? Dan ulama itu adalah pewaris Nabi kita. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi. Makanya jangan heran kalau kemudian ada ulama dilecehkan, ada ulama direndahkan martabatnya. Bahkan
dizalimi. Ini ramai-ramai orang melakukan pembelaan. Mengapa? Membela ulama, hakikatnya membela Nabi. Mengapa? Karena ulama itulah penerus Nabi. Ya. Ulama itulah yang meneruskan dakwahnya Nabi. Tanpa ulama, siapa yang akan mendakwahkan Islam ini? Berkat tangan-tangan ulama, Islam ini menjadi nyebar kemana-mana. Makanya wajar, ya, jika ada ulama dihina, orang ramai-ramai melakukan pembelaan. Karena itu kebanggaan kita. Kepada ulama kita mengikuti jejak. Kita belajar kepada beliau-beliau itu. Baik belajar secara langsung maupun tidak langsung melalui kitabnya, melalui karya-karyanya. Kita belajar kepada mereka. Oleh karena itu, ya, kita ikuti, ya, apa yang dinasihatkan, apa yang diwasiatkan oleh ulama. Termasuk ini. Nah, ini Syekh Abdul Aziz bin Baz mewasiatkan kepada kita untuk membaca. Mudah-mudahan 3 doa ini, walaupun sekilas saya sampaikan nanti, salah satunya ada yang nyantol, ada yang diingat. Alhamdulillah kalau 3-3-nya. Ini doa sudah familiar, sudah terbiasa, hanya mungkin kita tidak membacanya selama ini. Yang pertama adalah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini kan biasa Pak, kita dengar doa ini. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, atau aku minta kepadamu, husnul khatimah. Baik penghabisan. Nah, kita kan berlindung kepada Allah Pak, min su'il khatimah, dari jelek penghabisan. Tidak ada yang kita dambakan di dunia ini Pak, kecuali di penghujung hayat kita itu dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta. Siapa yang menjamin bahwa kita itu husnul khatimah? Tidak ada. Ya, ulama sekalipun, abid sekalipun, tidak ada yang menjamin yang bersangkutan husnul khotimah, tidak ada. Makanya kita minta kepada Allah. Jangan lalu mentang-mentang kita selama ini merasa sudah takwa, merasa sudah begitu taat, merasa sudah menjalankan semua perintah agama, sudah memastikan diri kita husnul khotimah. Tidak bisa. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Itu hak prerogatif Allah semuanya. Makanya kita minta. Jangan sampai di ujung hayat kita dalam keadaan su'ul khotimah. Itu tidak bisa Pak. Kita pastikan, saya pasti husnul khotimah, nggak bisa. Nggak bisa. Kita mau mati seperti apa? Penyebab kematian kita apa? Di mana kita mati? Tidak ada yang tahu. Kondisi kita mati seperti apa? Husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nggak ada yang tahu. Makanya wajar kita minta, Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Ini mudah-mudahan bisa diingat. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 1. Yang kedua, Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, karuniai hamba taubat nasuha sebelum mati. Itu yang kita minta. Taubat nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh. Taubat yang membawa kita tidak melakukan lagi maksiat, mungkarat, dosa kepada Allah. Selama kita mengulangi dosa yang kita lakukan, belum nasuha kita Pak. Taubat kita hanya taubat reguler saja, taubat harian saja. Yang kita minta adalah taubat nasuha, taubat yang betul-betul tidak lagi membawa diri kita masuk kepada lembah dosa. Itu taubat nasuha. Itu yang kita minta sebelum mati. Sebelum mati. Jadi sebelum maut menjemput kita sudah berada dalam kondisi taubatan nasuha. Makanya harus diminta ini. Sama dengan yang pertama, tidak ada jaminan Pak. Di ujung kita sudah taubat nasuha atau belum? Tidak ada jaminan. Makanya yang ini kita minta juga. Jangan sampai tobat kita tobat sambal. Apa maksudnya tobat sambal Pak? Cuma pedas sebentar. Seperti makan sambal, pedas sebentar. Nanti hilang pedasnya. Taubat kita mungkin selama ini seperti itu. Ada kalanya kita taubat sungguh-sungguh. Tapi tidak begitu lama kita lakukan lagi dosa itu. Itu namanya taubat sambal. Yang kita minta tidak seperti itu. Yang kita minta taubatun nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh. Ini mesti kita minta. Di samping ada upaya untuk itu. Yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan hatiku ala dinik, atas agamamu. Jadi kita minta ditetapkan hati kita dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Sebelum kita mati. Sebab tidak ada yang bisa menggaransi apakah kita mati muslim atau kafir. Tidak ada Pak.
Makanya Allah mewanti-wanti kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Ini kan peringatan Allah. Artinya apa? Begitu banyak orang yang ketika sehat, ketika hidup dalam keadaan muslim, tapi begitu ajal menjelang, berubah hatinya, berbalik hatinya, menjadi ingkar kepada Allah. Kata Nabi, ya, nanti akan ada satu masa ketika pagi orang muslim Islam, sore sudah kafir. Ketika sore muslim, pagi dia kafir. Begitu fluktuatif, begitu mudah berubah. Karena hati ini memang mudah berubah. Makanya kita minta, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkan, kuatkan hatiku ala dini, atas agamamu. Ini yang kita minta. Di akhir hayat kita tetap membawa Islam, membawa iman. Ini 3 doa yang sangat penting, Pak, untuk kita amalkan. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. 1, Allahumma rizukni taubatan nasuha qoblal maut. 2, dan yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Mudah-mudahan bisa dihafal semua. Kalau tidak ketiga-tiganya, mudah-mudahan salah satunya. Dan supaya tidak hilang, ya, langsung amalkan. Itu caranya. Ilmu tidak bakal hilang ketika kita memakainya dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mengamalkan. Demikian, mudah-mudahan berfaedah bagi kita. Mudah-mudahan pahala yang kita baca doa ini disampaikan kepada ulama yang memberikan tausiah kepada kita untuk mengamalkan doa ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Baz. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf andai kata ada hal-hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.